sekolah Kamu minggu. ibu alaf, nggak bisa. Kamu nggak tamat sekolah minggu. Kamu nggak tamat sekolah minggu kamu. Dia Jangan sekolahnya bicara bulanan dia, Pak. Bang Stefan Iya. bulanan. Dia ini antikristus. Oh, Mbak. Kristus lagi di bawah Bapak. Kamu antikristus. Kamu giliran ya. Coba kembali fokus Makanya ya. nggak sama. Aku katakan nggak sama. Kamu dari tadi cuma bisa Arti menghujat anak saya, Allah tapi di tidak bisa Roma membantah saya 8. dengan data. Kamu sudah terbukti ya, kamu cuma bisa menghina-hina Iya. saya, terserah. Coba Bisa bantah Stefan, data saya. apa artinya di Roma 8? Begini Mbak, Bang. Apa? Dia samakan itu pengertian anak Allah di Roma 8 dengan anak Allah di Saya tidak Matius 19. menyamakan. Coba kamu lihat penulisnya yang menyamakan original teksnya. Penulisnya yang menyamakan untuk memilih kata penulisannya apa yang dimaksud sama. anak Allah. Huyos. Penulisannya sama tapi artinya Original teksnya beda sama, Mbak. kan? Nah, Artinya itu kan asumsi beda. yang berbeda. Makanya baca kamu di nggak Roma 8 tamat ayat 14. sekolah minggu. Semua yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Itu Roma 8 ayat 14. Lalu kamu ke Matius 16 ayat 16, di situ jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sama-sama anak Allah. Ternyata original teksnya pun juga sama, huios. Iya, tapi beda pengertiannya. Iya, tapi beda. Iya, Kak, kamu yang ngerti. Kamu yang penulisannya pengertiannya beda, sama. cuma ada di pikiranmu. Penulisannya Kamu sama. beda, memang nggak sesuai Sama-sama dengan anak apa yang Allah original coba text. Stefan Anak tulisannya. Iya, tapi pengertiannya sama. Nggak sama, penulisannya Nah, sama, tapi pengertian yang nggak artinya sama itu yang ada di beda. kepalamu, Pak. Berdasarkan asumsimu nggak Kamu sama. yang Berdasarkan salah. original teks sama. Kamu yang nggak sama. Berdasarkan original teks itu sama. Kalau kamu mau membantah data yang saya Iya. sampaikan, kamu bawa data. Teks itu sama, Bawa anak data. Allah. Bawa data original teksnya. Bawa Roma data. 8 Kalau kamu bilang saya adalah salah, anak kamu bawa Allah. datanya. Dengar dulu. Terus? Anak Allah di Roma 8 beda dengan anak Allah. Ya data dulu. Saya pakai data semua loh, full data loh saya. Sekalipun Pak pakai Stefan nggak data. bisa Saya Pak Stefan aja nggak bisa punya pakai data data. Bible, Alkitab Nggak Sabda. bisa. Pengikutnya baru Nggak 4 bisa. juta belum bisa Pak Natali dia. Sekarang Ya mesti aja pengikutnya nggak ada, fotonya kayak gini, siapa mau ngikuti? Masa dia nih nggak tamat sekolah minggu? Ya. Dia mau samakan arti Iya, silakan, anak Allah Pak. di Roma 8. Izin Nah, masuk kalau ya. kamu bilang beda, tunjukkan Oke. dengan data, bedanya di mana? Datanya mana? Tunjukkan. Ya, nggak bisa Kamu berarti, cuma modal Pak. huruf besar, huruf kecil, kalah dengan original teks. Aku nggak bisa tunjukkan datanya di sini. Nah, Kamu sebutkan punya 2 HP, perbedaannya 3 di mana? HP, aku Original tidak teksnya punya. di mana? Sebutkan di original teksnya di mana berbedanya. Silakan disebutkan. Arti anak nggak bisa Allah di juga, Roma kan? 8 ini tidak Anak sekolah minggu Original jangan teks, original Mbak teks. Natali anak sekolah minggu jangan ditanya original teks, belum paham dia. Oh ya, cap tikus ya. Hanya izin sedikit mendowngrade dulu ini Mbak Natali, jangan terlalu di-upgrade dulu. Izin ya. Coba gini, Ustaz, silakan Ustaz. kita bukan lari, kita kembangkan dulu. Izin, Saya Mbak Natali. ingin tahu di sini nih yang membuat bagaimana konsep Kristen itu ternyata lari dari konsep ketuhanan Yahudi. Ini yang bermasalah di sini. Saya ingin tahu dulu Pak Stephen, pemahaman Anda ketika contoh tadi mengutip Matius 16:16 yang dinamakan anak Allah itu dalam konsep yang diambil itu dalam pemahaman orang siapa Pak? Yahudi atau di luar Yahudi? Saya ingin tahu dulu ini. Yahudi, Mbak lagi. Nah, Yahudi, oke. Dalam pemahaman orang Yahudi, begini, Bang, Pak begini, Stephen, Bang. mau diralat? Gimana? Bukan diralat. Anak Gimana? Allah itu adalah kiasan dari firman Allah itu sendiri. Yang dikiaskan sebagai Nah, anak di mana Allah. orang Yahudi seperti itu, di mana dalilnya? Saya tanya. Di mana dalilnya? Konsep pemahaman ahli-ahli Taurat dan orang Yahudi, anak Allah adalah kiasan dari firman itu sendiri, itu dari mana dalilnya? Ngarang pasti Anda nggak ada. Gini, Ngarang. kalau Anda ngambil, Dari siapa? loh, ya mana? Saya tanya Dari siapa? datanya, makanya kalau ada, biar saya bantu bukakan.
Nggak ada datanya. Nah, saya bantu gini, Pak. Mari kita buktikan apakah orang Kristen pemahamannya selaras atau di luar Yahudi. Nah, nanti di sini kita bisa ketahuan. Kalau tadi Pak Stephen berani mengatakan konsep Matius 16:16 ketika menyebut kata anak Allah, maka itu yang sedang berdialog, yang sedang ngobrol dengan Yesus, yang sedang disidang oleh Yesus adalah orang-orang Yahudi yang menyidangnya, maksudnya di situ. Dan konsep tentang anak Allah dalam pemahaman orang Yahudi disebutnya sebagai apa? Jangan ngambil di luar dari konsep orang di luar Yahudi. Dalam konsepnya orang Yahudi, yang dinamakan anak Allah itu adalah wakil Allah di muka bumi, utusan Allah. Itu bisa dijelaskan nih. Ini berapa kali kita bahas. Nah, ini contoh ya. Saya pakai data ya. Saya tidak ngarang. Karena gini, apakah hanya Yesus yang tidak? Makanya di sini nih dikatakan. Ini jelas, ini berapa kali kita sebut ya. Ini konsep merujuk kepada pemaparan orang Yahudi dan pemahaman orang Yahudi. Ada, aku sendiri telah berfirman. Ini Yesus di Yohanes 10:34, setauku dia itu mengutip kalimat. Nah, di antara yang dikutip itu ini, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak Allah yang maha tinggi kamu sekalian. Konsep Yahudi, anak Allah dan Allah itu siapa? Dijelaskan di sini pemaparannya. Nih, pakai data. Nih ya, mengacu kepada tokoh-tokoh, pemimpin dan hakim Israel yang ditugaskan sebagai wakil Allah dalam melaksanakan keadilan, melindungi yang lemah dan menolong membebaskan mereka dari para penindas. Istilah ini sama sekali tidak berarti bahwa manusia kemungkinan menjadi Allah, tetapi hanya bahwa mereka dapat menjadi wakil Allah dengan kuasa dan wibawa untuk menjatuhkan hukuman dan melaksanakan keadilan. Nah, ini catatan, lihat catatan nih, contoh Yohanes 10:34, sebagaimana Yesus berkata. Ini jelas adanya. Ini konsep orang Yahudi, utusan Tuhan yang membawa aturan Tuhan di muka bumi. Anda jangan bantah ini, karena inilah ketika Yesus berbicara, ngobrol seperti tadi di Matius 16, itu yang sedang berbicara dengan Yesus adalah orang-orang Yahudi, orang-orang ahli Taurat. Maka diambil pemahamannya dari mereka. Nah, sekarang Pak Stephen itu ngambil dari mana? Kalau dipahami jadi, anak Allah itu dulu, adalah Allah itu sendiri. Jadi, sorry dulu Pak. Jadi Matius 16 ini menurut Bapak siapa? Bapak lah tanya. Menurut Bapak siapa lah menurut anak Allah ini? Lah, ada kok jadi yang disebut anak Allah itu maksudnya apa di sini? Ini yang sedang disebut pemahaman anak Allah itu siapa gitu loh. Anda paham nggak sih yang sedang kita bahas? Nah, Bapak sekarang begini saya tanya. Kalau mau Yesus disebut anak Allah pun tidak masalah, karena dia menyampaikan firman Allah. Karena sini prinsipnya adalah ini kan murid-murid yang lain udah dibilang, murid-murid yang lain mengaku kau adalah Nabi Elia apa segala, Nabi utusan Elia. Iya, makanya ini yang sedang kita bahas. Siapakah aku ini? Lebih dalam siapakah aku ini? Murid-murid bilang kau adalah Elia. Matius 16:16. Dia bukan nabi sini. Dia memang Allah itu sendiri. Bukan Allah ini. Sebentar. Kok malah bukan nabi? Malah jadi ngarang kau ini. Ini malah makin aneh lagi nih. Di sini kata di sini ya. Maka jawab Simon Petrus. Dengerin. Hei, jangan mengatakan yang saya tidak ngarang. Coba dibaca. Sampai 16. Dengerin. Narasi yang saya buat bukan ngarang. Jangan dirubah-rubah pembahasan. Ingat, yang dikatakan anak Allah merujuk kepada utusan Allah
yang membawa aturan dari Tuhan, yang sebagai hakim di muka bumi, di sini bukan menjadi Allah yang sesungguhnya. Makanya Yesus ditolak anak Allah itu ditolak sebagai utusan Tuhan. Nah, itulah konsep Yahudi. Maksud kata anak Allah. Sekarang saya tanya, Anda ngambil konsep anak Allah dari mana? Kecuali saya bantu jawab kita nih. baca dulu, kita baca ayatnya dari situ kita ngerti. Kita baca ayatnya kita ngerti dari situ artinya. Kecuali Anda ngambilnya dari sini nih. Nih konsep nih contoh. Tunggal Yunani ayatnya ayat Alkitab aja, Pak. ini kerajaan bumi. Zeus God, heaven. Ada anak Theos. Itu abad keempat. Ini ada ke satu. Loh, dengerin dulu. Pak Ustadz, Kalau lihat. Anda ngambil konsepnya dari konsep Yunani, anak Theos adalah Theos, wajar. Itu konsep dewa-dewa Yunani. Sebagaimana Hercules anak dewa Zeus. Hercules Itu juga kan adalah itu Theos. udah abad keempat Nah, itu Pak. konsep Udah jauh Yunani. lebih dulu Yesus itu Konsep daripada itu. konsep Yahudi anak Allah itu nggak begitu. Kita Yang baca dinamakan ayatnya anak dulu, baca Allah. ayatnya biar kita lebih jelas gitu. Baca ayatnya lebih jelas. Lah, apalagi kau ini saya bilang. Saya lagi tanya. Coba Pak Ustadz, begini, saya Pak ingin Ustadz. tahu. Saya tanya sama Anda gini, silakan. Giliran di sini Kristen yang berbicara. Oke, Pak Konsep Ustadz, anak begini. Allah, diskusi Yesus dengan beberapa orang di situ, ngambil pemahamannya dari orang Yahudi atau non Yahudi. Saya tanya. Silakan. Ini dari Begini Pak Ustadz, begini. Silakan. Setelah Atau saya kasih pilihan langsung yang spesifik. Bang Bere dulu Konsepnya ngomong, Bang dari Stephen. Yahudi atau Yunani? Pak Ustadz begini, ketika Simon Petrus menjawab, engkaulah Mesias anak Allah yang hidup, kenapa di ayat 20 lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitakan kepada siapapun bahwa ia Mesias? Kenapa Yesus melarang? Jangan kasih tahu ya sama mereka. Kenapa? Karena itu berbahaya ketika dia dikatakan Mesias anak Allah yang hidup. Dia sudah Silakan menyamakan dirinya. Mesias anak Dengar Allah. dulu, Bang. Dengerin Pak, dengerin. Karena dia telah Yang menyamakan sedang dirinya. dibahas konsep penggunaan kata anak Allah itu Anda ambil dari pemahaman Yahudi atau Yunani. Itu dulu. Saya kasih pilihan yang lebih enak. Ini pengakuan murid. Nah, nggak berani jujur. Awalnya kan, dengar. Awalnya Konsep anak Allah, konsep dulu, Pak anak Ustadz. Allah dengar dulu Pak Ustadz. yang dengar dulu. ada. Iya, Ya, dengar dengar dulu, dulu Pak pertanyaan saya, makanya jawabannya itu sesuai pertanyaan dong, Pak. Jangan kemana-mana. Dari tadi Pak Ustadz ngomong ini. Lah, iya pertanyaan saya itu nggak disentuh jawabannya mana. jadi begini, konsep awalnya anak Allah kan- yang diambil, konsep Awalnya anak kan Allah begini, Bang. menggunakan kata anak Allah dalam diskusinya obrolannya Yesus itu diambil dari pemahaman Yahudi atau Yunani. Saya tanya itu. oh Yahudi atau Yunani gitu. Ya, Ini pemahamannya pemahamannya. Ini bukan Bentar, masalah bentar, Yahudi bentar. atau Yunani, tapi ini adalah Ya, masalah pengakuan lah. murid. Pengakuan. Nah, ini begini Anda Pak. ngambil- Begini Pak Ustadz. Anda Dengar dulu ngambil Pak konsep. Ustadz. Oke, saya Dengar- tanya. dengar dulu, Pak Ustadz. Anda Dengar- mengambil dengar konsep dulu, Pak kata Ustadz. anak Allah itu dari pemahaman siapa? Saya tanya. Ini pengakuan Petrus murid Yesus. Makanya aku mau ngomong dulu Pak Ustadz. Awalnya kan ini dari 17 ayat 3 tadi. Dan mengenal Yesus Kristus. Oke, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Mereka mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Mereka itu siapa? Murid-murid Yesus. Dan mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Apa dia sebenarnya? Nah, di sini mereka itu adalah murid-murid Yesus yang sudah mengakui, salah satu Petrus mengakui dia, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu di awal topik tadi diskusi kita. Mengenal Yesus Kristus. Siapa sih Yesus Kristus itu? Sampai mereka mengenal engkau Yesus Kristus, Mesias, anak Allah yang hidup. Itulah yang mereka katakan. Mereka mengenal dia, Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Anda ini kok gimana sih jawabannya?
Itu awalnya dari Pertanyaannya apa? Coba diulang lagi, Bang Alif. Pertanyaannya. Iya. Nggak denger. Anda boleh mengulang-ulang kata anak Allah, anak Allah, anak Allah. Silakan diulang, Anda jelaskan. Sebelum ke dialog bukan itu, ini masalah konsep Yunani atau Yahudi, tetapi ini pengakuan Petrus. Topiknya pengakuan Petrus. Oke, pengakuan Petrus, dia katakan engkaulah Mesias, anak Allah yang Kenapa hidup. dibelokin Pak Stephen pertanyaannya Bang Alif, dibelokin. yang jadi pertanyaan itu konsep memahami kata anak Allah itu diambil dari pemahaman orang Yahudi atau non Yahudi. Itu yang sedang dibahas. Ini Coba Pak, jujur, ini nggak ya, bisa Pak, kita coba. bilang dari Yahudi non Yahudi, sebab sini kan dibilangnya gini kan Pak kan. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi secara apa dibilang Simon Petrus ini? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini, melainkan Bapakmu yang di surga. Berarti Roh Kudus yang bilang sama siapa? Sama Simon, Roh Kudus. Sampai benar ya. Sabar Ustaz, ini cobaan. Ini ujian Ustaz. Ini ujian. Sabar Ustaz. Harap bersabar, ini ujian. Harap Itu bersabar. tulisannya, berbahagialah engkau Simon Bisu, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Enggak manusia. Jadi bukan karena orang Yahudi atau non Yahudi, karena Tuhan sendiri yang bilang sama dia. Innalillahi. Bang, ini kan dari tadi Apa yang kita bahas sudah jelas-jelas ditulis. yang Sabar, sedang sabar, dibahas kan ini tentang ujian. Allah dan anak Allah, penggunaan Iya, itu. anak Ketika Allah itu di Matius 16 ayat 6, Matius 16 ayat 16 kan? Nah, pelan-pelan kita ya. Kita pelan-pelan. Tadi ngotot disebut anak Allah itu sehingga dia posisinya sebagai Tuhan. Ketika dibawakan tadi, dengerin. Tadi di mana Korintus 8:14 ya. Itu dia bilang bedakan. Nah, sementara yang disebut namanya anak Allah itu pemahamannya seperti apa? Saya bahas diambilnya pemahaman konsepnya dari mana, sehingga apa? Biar kita tidak melebar kemana-mana. Ingat, kalau Anda melihat bagaimana Yesus berkata, berdialog ketika disidang, dia disidangkan oleh orang Yahudi, bukan orang Romawi, bukan orang Yunani. Maka ketika membahas tentang misal ketika di Lukas 22 kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah, jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah, kan gitu. Nah, hal-hal seperti ini, anak Allah itu pembahasannya itu seperti apa? Ternyata anak Allah itu maksudnya adalah utusan Tuhan yang membawa firman dari Tuhan, yang membawa hukum-hukum dari Tuhan untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Dikatakan bukan berarti disebut Allah atau anak Allah adalah Allah itu sendiri. Itulah yang dipahami oleh orang-orang Yahudi konsepnya. Karena Yesus sendiri di Yohanes 10:34, saya bantu ya. Gini, Yohanes 10:34, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah, dan seterusnya. Nah, maksud sebagai Allah dan anak Allah itu, Yesus sendiri ngambil pandangannya dari orang Yahudi. Diambil dari mana ucapan Yesus ini? Ternyata ngambil dari Mazmur 82 nomor 6. Ada bunyinya, kita buktikan. Tadi sudah saya share datanya. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Maksudnya apa di situ? Maksudnya adalah utusan Tuhan, hakim Israel yang ditugaskan sebagai wakil Tuhan kan keadilan di muka bumi. Itu pandangan pemahaman Yesus dan orang-orang Yahudi. Saya tanya sama Anda ngambilnya itu dari mana? Kalau Anda mengatakan anak Allah adalah Allah, anak Theos adalah Theos, itu adanya konsep pagan Yunani, mitos dewa-dewa Yunani. Contoh ada dewa Hercules, anaknya dewa Zeus.
Paham? Kan memang pengertian anak Allah ini banyak, Pak. Kenapa Dia mau menyamakan gini, tadi izin dulu saya bentar. Kan gitu. Dia mau menyamakan anak monyet adalah monyet. Dia menyamakan kayak gitu. Nggak Karena bisa ada begitu. juga, Pak. Kenapa apa karena dia mengaku anak Allah, gara-gara itu juga Yesus disalib kan? Gara-gara Yesus mengaku anak Allah. Gini aja. Pengertian anak Anak Allah Allah ini itu banyak. maksudnya, anak Allah itu maksudnya apa sih? Anak beneran atau anak tiri atau anak beneran atau anak kandung atau anak apa sih? Allah itu dia datang dari dia itu Allah itu sendiri. Dia datang dari Allah. Oke. Oh jadi yang dikandung Bunda Maria Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi manusia. Oh berarti anaknya Bunda Maria manusia. Firman Tuhan yang menjadi manusia. Iya, oke. Yang menjadi manusia firman ya. Oke. Anaknya Maria itu Tuhan atau manusia? Bingung. Firman Tuhan yang menjadi manusia, Pak Hadi. Iya. Anaknya Maria ini manusia atau Tuhan? Begini Bang Henry, begini. Pusing lagi. Pusing terus. Lanjut Ustaz Ali. Bukan. Aku pusing juga mau beli kompantrin. Ini bere biring ini ketika menjelaskan ternyata konsepnya mitos Yunani, dewa-dewa Yunani. Anak Theos adalah Theos. Kan Itu gitu. asumsi, Sementara Pak beda, Ustaz. tidak Itu sesuai dengan asumsi. penjelasan pemaham. Loh, tadi dia bilang anak Allah adalah Allah itu sendiri. Bener nggak tadi bere biring kau bilang gitu? Begini Bang, begini Pak Ustaz, Nah, begini. begini lagi. Dengar, Begitu, Bang, begitu. Supaya fix. Kan sudah dikatakan anak Allah ini adalah firman, yang dimaksud anak Allah ini adalah firman Allah itu sendiri, sang firman. Ya. Yohanes 1 sudah dikatakan pada mulanya adalah firman. Yunani, saya bilang dengan itu konsep Allah, Yunani. Dan firman itu adalah Allah. Begitu. Bukan ngarang, kan di Yohanes 1 kan sudah dikatakan begitu. Gini aja deh, langsung aja gini aja, biar cepat. Anaknya Maria itu manusia atau Allah? Yang dilahirkan itu adalah manusia. Aku sudah katakan tadi. Baik. Dia keluar Apakah, dan oke udah stop. turun ke dalam Apakah dunia manusia ini adalah Allah? Apakah manusia ini adalah Allah? Manusia adalah mana mungkin manusia jadi Allah. Iya. Apakah anaknya Bunda Maria adalah Allah? Iya, dia datang ke dalam dunia. Dulu, Bisa begitu. dulu. Dia datang sebagai duinatur, Buset deh. hakikat sebagai manusia. Buset. Duinatur Ustaz Alif. Duinatur Ustaz. Itu iman kami. Dia datang Iya, saya sebagai bantu. hakikat manusia dan hakikat kealahan itu sendiri. Begitu. Sebagaimana ada dewa Hercules, Contohnya. anaknya dewa Zeus. Hercules adalah seorang setengah Jadi dewa. anaknya Maria ini manusia campur Tuhan ya. Iya. Jadi anaknya Maria Tuhan, ini apa manusia kehidupan Tuhan, apa iya. gimana ya? Jadi ada Tuhan di dalam dirinya Yesus. Buset deh. Datang sebagai hakikat manusia dan Allah itu sendiri. Ya udahlah jangan main kata-kata Bang. Itu anak orang jangan dituangkan deh. Udah itu aja sih pesannya. Itu aja pesannya ya. Anak orang jangan dituankan udahlah. Ya. Daripada kelamaan. Anak orang jangan dituhankan dan Tuhan sang pencipta jangan diorangkan, Pak. Ya. Dengar begini. Ini Pak. kata-kata bagus nih. Ya, aku baca dulu. Aku Ustaz, baca coba supaya diulang lagi, paham. Ustaz Ali. Ustaz Ali, Henry. diulang. Diulang Anak Ustaz. orang jangan dituhankan dan Tuhan sang pencipta jangan diorangkan. Nah, catat. Catat. Selamat Aku malam. baca. Dengar, aku baca ini. Oke? Wah, ini Malam-malam. ada Pak catatan kaki nih. Dari Katolik satu beda nih. Jangan sampai beda-beda pendapat nih. Ya Pak, catatan kaki bagaimana kakinya? Udah sembuh? Ya kenapa tadi siang semua kepental? Iya itu rungkat Pak catatan kaki. Biasa lah. Hmm. Ketiban pohon. Oh.
Gitu. Ada topan itu tadi. Jadi teman-teman, saya mau bilang nggak ada mementuhankan manusia gitu apa segala macam, nggak ada. Memang Yesus itu memang sudah Allah kok gitu. Ya buset, tapi kan dia punya kepala sampai kaki, Pak. Jadi kalau kalian itu ngomong mentuhankan manusia apa segala macam, itu kalian itu ngomong itu dasarnya apa? Gitu. Sementara peristiwa tentang kelahiran Yesus itu sudah jelas sekali, jelas banget gitu loh. Jadi apa yang mau diragukan gitu loh? Yesus itu manusia atau Allah, Pak? Sampean ya, saya jelaskan ya teman ya. Saya jelaskan supaya sampean paham gitu, supaya tidak sekedar bertanya di tengah jalan gitu ya. Apa lagi ini? Lo jangan apa lagi, dengar dulu ya. Ya ditungguin, Pak. Saya nanya Padahal pertanyaannya simpel loh. Yesus itu manusia apa Allah gitu aja kok pusing Dengar. banget mau jawab. Allah itu berfirman melalui malaikat kepada Maria, "Hei Maria, engkau akan mengandung loh." Gitu. Terus yang dikandung Maria siapa, Pak? Tuhan, Yang dikandung Maria siapa? dengar dulu, dengar dulu Bang Henry, dengar dulu. Itu supaya kamu utuh. Maria bilang, Tuhan. Tapi kenapa sih kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit, Pak? Enggak, supaya Kenapa kalau bisa muter kenapa harus lurus gitu loh Bang dia Bang? Oh ya juga sih. supaya paham. Engkau akan mengandung siapa, Pak, di situ? Seorang anak laki-laki. Dengar dulu lah, jangan dulu kalian sambung lah, gitu kan. Dengar. Ya, biar cepet, Pak. Kalau kalian nggak setia mendengarkan ya. Kita udah paham arahnya kemana itu, Pak. Nggak usah dikutbai gitu loh. Tuh. Nah, dengar dulu kawan, dengar. Tuhan, bagaimana saya bisa mengandung? Saya kan belum bersuami, dia bilang gitu. Engkau akan Intinya Bunda Maria mengandung udah. Dia mengandung anak Ceritanya udah laki-laki, tahu mengandung semua Pak, ceritanya udah tahu semua, nggak usah ceritain lagi. Ya parah. ini Parah kalau begini, parah. Begini, Parah. penting untuk menjelaskan ini supaya mengerti tentang misteri ilahi itu. Ya kita Supaya sudah paham, Pak. Udah supaya paham kita. tidak tanya Bunda lagi, Maria mengandung tidak punya suami. Allahkah, Udah anak Maria kah? Itu yang perlu penting. tahu kita, Pak. Bunda Maria mengandung tidak punya suami, tahu kita. Udah Bang tahu. Henry diam dulu Bang. Dengar, Udah paham yang dia bacakan gitu. Intinya Bunda Maria kan mengandung. kamu itu nggak paham, Kamu makanya selalu bertanya nggak paham. terus. Kamu nggak gitu. betul. Kalian yang Nggak nggak paham itu. Kalau kamu paham tentang misteri ilahi tentang Yesus Buset itu, dah. kamu Itu nggak mah lagunya akan ini. Lagunya Ari Lasso, Misteri Ilahi. Atau gini deh, gini Bang Andi, gini. Dengar Pak, dulu, catatan, Bang Henry. Anda mau menjelaskan berapa lama? Ya, saya tungguin. Dari tadi Kalau ditungguin. kamu potong itu selesai tadi. Iya, saya tanya, kira-kira perlu waktu berapa lama? Gak usah lah, kau setia aja mendengarkan biar selesai saya. Loh, gitu kan? mana Gak usah tiba bertanya, sampai karena ada subuh, host di sini. Pak? Itu. Kamu setia aja mendengar, kamu setia aja mendengar, saya akan selesai, gitu loh. Ayo silakan, Pak. Kita suruh Oke. setia dengerin khotbah, gimana Bang Andi? Oke. Engkau akan Kalau daripada Misteri Ilahi mending nyanyi lagunya Ari Lasso. Karena Maria itu orang yang suci, orang yang taat kepada Allah. Apa dia bilang? Terjadilah kehendakmu menurut perkataanmu. Iya, udah paham, Pak. Ngerti kita. Nah, oke. Langsung aja kita paham. Mengandunglah Maria, gitu Nah. kan? Mengandung Oke. dari apa, Mas Handi? Dari apa, Pak? Mengandung dari Roh Roh Kudus. Oke. Terus sekarang pertanyaannya yang dikandung Bunda dulu Handi, langsung aja ke poin. Dikandungnya siapa yang dikandungnya? Yang dikandung Maria itu, Pak, Roh Kudus atau orang? Gitu loh. Yang dikandung Maria Roh Kudus atau orang? Kamu karena nggak mendengar itu akhirnya bertanya lagi, gitu loh. Gitu. Iya, Bapak nanti sendiri nggak bingung loh itu nanti yang dikandung Kamu apa? bertanya lagi. Gitu. Iya, yang dikandung Maria Roh Kudus atau Kamu mendengarkan laki-laki? Gitu.
Kalau kamu tidak mendengarkan Handi, kalau kamu Ya udah terusin deh Pak, saya mau tidur. sungguh, Udahlah. Silakan. akhirnya kamu terusin. bertanya terus. Itu. Ya, terusin Pak, terusin Bukan Pak. pusing. Bukan pusing karena kamu tidak setia mendengarkan. Gitu. Ya, ini sudah 6 hari loh Pak Anda bicara. Baru berapa menit di. Oh ya udah terusin. Gitu. Aduh. Jadi seperti itu, mengandunglah Maria ini lalu melahirkan Yesus. Itu. Yang dikandung itu, Jadi yang peristiwa dikandung, itu tuh Pak, jangan sudah diloncat. sangat Ah, sederhana, giliran ini diloncat. Sudah jelas, lengkap. Pak. Menurut Silakan. malaikat pengabarannya itu, yang akan dikandung itu siapa? Data loh. Seorang laki-laki data. Ini nggak mau disebut. Nih saya kasih tahu kamu Bapak, dengar. kalau nggak Bapak nggak tahu. Kamu Nah, dengar, contoh. kamu dengar siapa ini? Lihat, kamu dengar. Allah itu sudah jelas ngomong, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Yang dikandung apa? Yang dari tadi Pak, ditanya gini, nggak saya dijawab bantu baca jawab. ayatnya. Dikandung itu masa yang dikandung Nih. jempolmu Handi kan nggak Nih. Ah, berarti malah Pak catatan nggak baca kitabnya, saya baca ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yang dikandung itu Alhamdulillah, siapa sampai Pak di situ? Pertanyaannya Pak catatan kaki. Sampean melengkapi. Sesuai dengan datanya, yang dikandung Bunda Maria itu A. seorang anak laki-laki, B. tidak ada seseorang. Silakan Pak. Terjawab tadi yang dibacakan Alif. Selesai kan? Jadi, oke, anaknya Bunda Maria yang dikandung seorang anak laki-laki gitu ya. Iya. Oke. Terjawab jelas. Itu dong langsung aja ke sana ada datanya gitu. Nah sekarang anaknya Maria ini seorang Ya, laki-laki anak atau laki-laki seorang ini, Roh Kudus? gitu. Anak laki-laki Maria ini begitu Handi supaya Ya. jelas gitu. Ah. Apalagi? Jadi anaknya Maria laki-laki ya? Anak laki-laki Maria gitu. Oke, baik. Tuhannya Bunda Maria siapa itu? Aduh, kau tanya lagi Handi. Enggak, yang menghendaki Bunda Maria mengandung itu siapa tadi Pak? Kenapa Handi? Yang menghendaki Bunda Maria mengandung siapa Pak? Allah Landi. Oke, baik. Tuhannya Bunda Maria yang mana? Yang dilahirkan atau yang menghendaki Bunda Maria mengandung? Aduh, di Pusing. kamu itu kayaknya Pusing, kan? Kamu itu perlu bukan pusing di. Aku itu gimana ya? Ya gimana ya sulit lah. Ada dua, soalnya ada dua oknum ini yang sulit dipisahkan gitu deh. Enggak, memahami kamu itu sulit di. Karena apa? Ya. Antara sekolah dan tidak itu beda-beda tipis. Sesuatu yang sudah dinyatakan jelas itu kamu masih bertanya gitu loh. Dia tinggal jawab Pak. Saya ini ulang ya Pak ya, saya nggak bercanda nih. Tuhannya Bunda Maria itu anaknya kah atau yang menghendaki Bunda Maria mengandung? Ya yang menghendaki lah. Oke. Itu. Makanya Jadi Yesus, yang terjadi jadi dalam hal ini Yesus menurut perkataanmu. stop. Jadi dalam hal ini Yesus bukan Tuhan, betul? Bingung. Secara manusiawi, fisik apa segala macam memang iya gitu. Nah. Tetapi secara Ya jangan ditambah lagi, tambah lagi ke cara. itu ya. Udah jelas kok ini ditambahin secara. Karena Yesus jangan kita batasi sebagai manusia seperti kita, jangan. Loh dia manusia sama seperti kita kok. Secara fisik ya. Bedanya apa? Secara lahiriah, ya itu. Bedanya Kalau apa Pak? kamu hanya melihat dari itu tentang Yesus, selamanya akan kamu katakan Yesus itu manusia biasa. Dia terus apa kalau bukan laki-laki dia Pak? Apa ya kalau bukannya manusia Pak? Loh, dia itu sudah anak Allah yang menjelma menjadi manusia kok. Justru itu ya, dengerin dulu Pak ya, izin ya. Ada yang menghendaki, gantian Pak, gantian, Anda taruh panjang nanti loh. Ada yang menghendaki Bunda Maria mengandung yaitu Allah. Gitu ya. Terus kemudian Bunda Maria mengandung. Anda katakan misteri ilahi. Misteri ilahi itu artinya kehendak Allah, Bunda Maria mengandung anak laki-laki. Ya.
9 bulan anak laki-laki ini dikandung, setelah lahir diberi nama Yesus. Tuhannya Bunda Maria bukan Yesus. Tuhannya Bunda Maria adalah Allah yang menghendaki dia hamil. Jadi di sini Yesus bukan Tuhan, karena Tuhannya Bunda Maria adalah Allah itu tadi. Jelas toh Pak? Jangan lagi ditambah-tambahin, oke? Itu kesimpulan Anda, logika kesimpulan. Kenyataannya begitu. Loncat. Kenyataannya begitu kok. Bang Ali di situ nggak loncat-loncat kok, gimana? Kenyataannya begitu loh. Ya. Coba kamu ulang, bisa paham ya, ayo. Ya saya ulang ya. Kalau orang sekedar mendengar perkataanmu, orang percaya semua omonganmu. Ya memang saya ini dosen Pak. Iya. Profesor ini. Tapi kalau orang yang mengerti seperti saya akan bilang loncat pikiranmu itu. Oke, loncatnya kita uji, cek loncatnya ya. Kita cek satu-satu nih. Yang menghendaki Bunda Maria mengandung itu Allah. Setuju atau tidak? Setuju, baik. Setuju. Bunda Maria mengandung anak laki-laki, setuju? Setuju. Anak laki-laki ini dilahirkan namanya Yesus, setuju? Bunda Setuju. Maria melahirkan anak laki-laki. Bunda Maria melahirkan anak laki-laki namanya Yesus, setuju? Setuju. Setuju. Sampai di situ, Ndi. Setuju. Tuhannya Bunda Maria siapa? Dengarkan dulu. Belum kelar ini. Itulah kamu loh. Kamu sudah tanya di awal. Saya luruskan. Begini. Apa yang mau dilurus? Udah setuju tapi lurus, mau dilurusin. Enggak, begini. Pak catatan kaki tadi udah setuju tapi mau dilurusin gimana sih? Iya, makanya. Nah udah setuju loh, kenapa mau dilurusin lagi? Enggak, kamu kalau tidak ada yang bantah seperti ini, seperti tidak ada problem omongan kamu. Ternyata problem. Memang ada problem. Tuh. Begini, Ndi. Saya luruskan begini, Ndi. Apa yang mau diluruskan orang Pak? Anda sudah setuju tadi kok. Ini yang kamu luruskan. Emang ada yang bengkok? Ada. Yang mana yang bengkok? Nah, coba. dengar dulu. Makanya supaya kamu luruskan dulu. Coba. Itu. Kamu sudah di awal bilang Allahnya Bunda Maria tuh Allah, ya kan? Itu. Baru di akhir lagi kamu bilang, oh berarti Yesus itu bukan Allahnya Bunda Yesus itu bukan Allahnya Bunda Maria. Gitu. Itu kan bukan pernyataanmu dua itu kan kontradiktif. Begini Pak ya. Izin saya dengarkan, saya serius nih ya, dengerin ya. Serius, saya juga serius nih. Ya, dengerin Pak. Betul. Terakhir dari saya, dengerin dulu ya. Anda pasti setuju semua nih. Santai Mas Abi, santai Mas Abi. Iya. Yang menghendaki Bunda Maria hamil Allah, setuju ya? Setuju. Anaknya Bunda Maria, setuju banget. Yang dikandung Bunda Maria anak laki-laki, setuju. Yang dilahirkan Bunda Maria, jangan ngomong dulu, dengarkan dulu Pak. Dengerin dulu Bang. Oke. Ini nggak nyambung jadinya. Diulang lagi lagi ya. Sorry. Ya. Lanjut. Yang menghendaki Bunda Maria mengandung Allah, setuju ya? Setuju gak? Setuju. Yang dikandung Bunda Maria anak laki-laki, betul? Setuju? Betul bro. Setuju bro. Anaknya Bunda Maria namanya Yesus, laki-laki, setuju? Setuju bro. Setuju. Sekarang pertanyaannya, Tuhannya Bunda Maria anaknya kah atau yang menghendaki Bunda Maria mengandung? Ya yang menghendaki Bunda Maria mengandung lah. Oke. Jadi Tuhannya Bunda Maria yang menghendaki Bunda Maria mengandung yaitu Allah. Gitu ya. Artinya di sini anaknya Bunda Maria bukan Tuhan, betul? Bingung. Betul. Enggak bingung. Hore, syahadat, Yesus bukan Tuhan. Hore. Begitu dong. Lah terus? Selamat datang di kebenaran. Terus? Ya udah cukup. Itu aja maksudmu kah? Enggak ada maksud, artinya kita kembalikan. Kalau hanya itu maksudmu, semua orang jadi sesat nih. Begitu. Lo kok sesat? Lah iya. Bunda Maria sesat dong. Maksudmu. Jadi Bunda Maria sesat dong Bang. Itu maksudmu. Kalau hanya sependek itu maksudmu, semua orang bisa sesat nih. Jadi Bunda Maria sesat dong, karena tidak menuhankan anaknya.
Gitu. Gimana? Itu aku Sesat bilang, dong Bunda Maria. Kalau seperti itu maksudmu, Mbak Iriani maju, Mbak Iriani. sesat. Kasih gede. Jadi Kasih gede Mbak Iriani. kamu adalah penyesat. Buka kimnya dong kayak tadi biar Pak catatan kaki ini melihat bagaimana cantiknya seorang mualaf. Tersadarkan dia. Nah, tersadarkanlah kau sama Ibu Natalia. Masya Allah, subhanallah. Lihat. Wajahnya udah wangi wajahnya. Nggak kuat aku nyimak aja, udah nyimak aku. Gak apa-apa, lanjut aja Mbak Natali. Dia ini kayaknya kalau Bang catatan kaki, kalau Bang ngobrol sama Mbak Natali, dia sampai pagi juga kuat. Aku yakin. Enggak, aku nggak kuat dengerin. Lah, Abi provokasi Abi. Kenapa sih? Nggak kuat dengerin khotbahnya dia, nggak kuat aku. Oh, barangkali dia menginjilin lagi kali Mbak. Dia mau menginjilin lagi. Jangan Natali, jangan bilang nggak kuat Natali. Coba dulu lah. Gitu. Ih, nggak mau. Tadi aja udah jangan bilang nggak dari tadi dengerin khotbahmu. Duh, nggak beres. Ada le, jangan begitulah. Jangan begitulah awak dengan aku. Turunkan Mbak Natali katanya bikin gagal fokus katanya. Turunkan, aku jangan bisa lah. Itu ini Mbak Natali ini istrinya teman aku. Udah punya suami. Ini Mbak Natali dari sini Bang Andi. Sorry, maaf lah kalau begitu Natali. Aku dulu punya mantan namanya Natali juga. Buset. Buset ya Bang Andi ya, buset. Jangan nyamain sama Mbak aku ya. Panggil Mas Mbak Natali mana Mas? Namanya aja namanya sama, orangnya beda itu. Udah, Jadi gimana? Udah dikembalikan tadi Mbak Natali udah dia akui bahwa Bunda Maria itu tidak menuhankan anaknya, tapi menuhankan Allah. Artinya Yesus bukan Tuhan. Udah deal tadi udah. Ya udah kan selesai kan? Udah beres berarti. Ya udahlah. Beres. Kapan mau ini catatan kaki? Tinggal ikrar aja gitu. Enggak, kamu kalau sampai di situ, makanya aku bilang kalau maksud kalian itu cuma sampai di situ, itu maksud kalian apa tadi pertanyaan-pertanyaan itu ya sesat lah semua orang. Jadi kalau begitu buset. Bunda Maria sesat dong. Bunda Maria nyembah Tuhan, bukan nyembah Yesus. Enggak, Bunda Maria itu enggak sesat, Andi lah yang sesat. Loh, Tuhannya Bunda Maria sama dengan Tuhanku. Karena kalau kita bicara tentang Yesus itu, kalau kita bicara tentang Yesus itu, kita tidak terlepas dari Yesus itu sebagai manusia biasa dan Yesus itu adalah ilahi gitu. Itu kita masuk ke sana. Begitu. Ilahi dari mana kok ngadi-ngadi? Yesus manusia ya manusia, ilahi itu ada. Itu. Adalah Natali, itu jangan langsung bilang begitu. Soalnya ngarang cerita. Iya, bagi kalian yang nggak percaya, tentang itu, pasti mengatakan ngarang. Nggak pernah ngomong dia adalah Tuhan, Yesus nggak pernah ngomong akulah Tuhan. Lah, iya, makanya kan saya nggak bisa memaksakan itu kepada kamu, gitu loh. Saya tidak memaksakan itu kepada kamu. Soal kamu percaya atau tidak itu hak kamu. Nggak mungkin aku bisa maksa lah. Gitu. Makanya manut Pak, apa yang Yesus bilang itu diikutin. Bang ngelawan Yesus. Ini aja tanya, coba kita tanya Pak catatan kaki. Tuhan Anda sama Tuhannya Bunda Maria sama nggak? Ya, kalau mau supaya lebih lengkap lagi, jangan hanya tanya begitu. Tuhannya Anda, Tuhannya Bunda Maria dan Tuhannya Bang Andi itu sama nggak dengan saya? Iya, sama nggak? Itu. Sama nggak Pak? Mau tambah dengan itu yang dia? Iya, sama nggak? Nih. Iya, silakan jawab. Sama dong. Sama dong. Oke. Berarti Anda tidak menuhankan Yesus ya? Hai. Kena lagi dia. Ori. Yesus itu tidak sama seperti kita ini. Siapa yang menyamakan kita sama Yesus? Enggak, dia rasul kok, dia utusan Tuhan. Makanya supaya tidak
timbul keraguanmu itu, pertanyaanmu itu, saya mengatakan seperti itu kepada kamu gitu loh. Ya udah, Tuhannya Bunda Maria itu sama nggak dengan Tuhan Anda? Sama. Bunda Maria tidak menuangkan anaknya, berarti Yesus bukan Tuhan. Udah, selesai. Selesai itu. Oh, Ya itulah. Selamat datang di kebenaran. Ustadz Alif, silakan Ustadz dibacakan sedikit doanya supaya saudara kita ini mendapatkan hidayah. Silakan Ustadz. Iya. Silakan Ustaz, waktunya dipersilahkan. Iya. Ustaz Alif, monitor. Ustadz Alif kayak seperti menerima telepon kali dari itu Presiden ada. Burundi. Ya, silakan Ustadz. Udah hore dia tadi. Udah, ya, udah terkunci di situ dia. Ini kalau Ya. Duh, kaget saya. Wish. Pak, catatan kaki meyakini kalau Yesus itu hanya sebatas utusan Tuhan. Anda itu kalau kamu hanya sampai di situ memahaminya, aku bilang sesat semua kalian. Ya. Itu. Waduh, Ini buat alas ayam. belum Bang Andi. Loh, tadi udah kok. Udah deal tadi. Udah diakui Tuhannya Bunda Itu Maria. kan omongan kamu. Jadi, itu Tuhannya omongan kamu. Makanya udah nggak omongan kamu diakui. Tadi, omongan Tadi kamu udah diakui tadi, Pak catatan kaki. Kalau maksud kamu hanya untuk mau mengatakan itu, Anda sesat, saya bilang begitu kan. Tuhannya Bunda Maria, Tuhan kita semua itu, yaitu Allah. Setuju kan tadi? Setuju. Oke. Ya setuju, Coba. berarti Yesus bukan Tuhan. Selesai. Nah, Bang Andi, itu ada- makanya aku bilang di situlah kau sesat. Oh, berarti kok Tuhanmu dua? Enggak lah, satu. Loh, ya satu siapa? Ya satu aja, satu Allah. Siapa namanya? Allah. Ya udah, Yesus bukan Tuhan. Ore. Nah itulah kata-katamu. Aku bilang kalau hanya itu maksudmu. Ya berarti sependek berarti mau nambah Tuhan. kau sesat. Jadi nambah Tuhan tandingan. Itu. Oh enggak. Ore. Yang mana nih? Enggak. Ustaz maju Ustaz. Aduh, Enggak ada pusing gua. menambah Tuhan. Itu. Silakan Ustaz. Kamu tahu nggak Baca catatan. keilahian Baca Yesus catatan. itu sebenarnya Allah itu sendiri gitu loh, Di. Itu. Pak catatan. Gini Pak, ini pertanyaan Siap, yang baik dan siap. benar. Yang tepatnya itu yang mana? Ya. Yesus itu adalah manusia utusan Tuhan atau Tuhan utusan Tuhan? Allah yang menjelma menjadi manusia itu Yesus. Ya. Yesus itu kan utusan. Allah yang menjelma menjadi manusia itulah Yesus. Berarti manusia itu adalah Allah. Gimana sih kalau kesimpulannya Bingung seperti lagi. itu sih? Lah, Bukan Anda yang Kalau aku bilang. bingung. Anda yang bilang Jangan Allah bukan yang bingung. menjelma jadi manusia. Betul. Itu. Nah, berarti Bagaimana manusia proses Yesus adalah penjelmaannya? Allah. Kan begitu pertanyaannya, gitu. Ya, melalui peristiwa tadi yang kita tidak tadi sudah ngobrol itu. Bagaimana Maria dikabari oleh malaikat, terus bagaimana Maria menerima, bagaimana Maria mengandung lalu melahirkan. Anda ini berstatement giliran dia minta pertanggungjawaban, Yesus lari itu lagi. lahir. Itu. Pertanyaan Enggak sederhana lari. tadi itu Enggak udah lari. stuck. Saya nggak lari. Ya udah, Itu. Anda Enggak mengatakan lari. Itu. Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, kan gitu. Ya, siap. Berarti Yesus yang manusia ini pada dasarnya adalah Allah. Ada dua unsur di dalam Ya, diri ilah Yesus. illallah. Giliran Itulah diminta yang membedakan pertanggungjawaban, kita dengan kemana lagi Yesus. jawabannya? Itu. Loh, Enggak, ya memang Anda begitu saya barusan- harus jelaskan kepada kalian. Lah, Itu. Anda sendiri supaya yang bawa kalian ke jangan situ hanya dulu. supaya kalian jangan hanya membatasi Yesus itu hanya sebagai manusia sama seperti kita ini. Oh, Lah, beda. makanya tadi saya tanya, biar simple, yang benar yang mana dalam keimanan Anda? Yesus itu adalah Ya, Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus utusan. itu Allah menjelma menjadi manusia. Itu. Loh, sebentar. Yesus itu kan manusia, betul tidak Pak? Ya, fisik Nah. wujudnya manusia, betul. Ya, dia itu adalah Tapi utusan Allah, sifat-sifatnya- benar nggak? Dan dia Sifat-sifatnya adalah itu utusan Allah, tidak- benar atau tidak?
Allah menjelma menjadi manusia. Nggak usah dulu lah, utusan itu nanti. Itu utusan kalau itu nanti. kita mau mengerti dulu. Iya. Kalau kita mau mengerti tentang esensi Yesus itu dulu yang kita pahami. Ya udah, berarti kita bahas utusannya digeser. Oke, saya ikuti. Anda tetap berprinsip Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, kan gitu? Ya. Berarti manusia Yesus adalah Allah. Begitu? Di dalam diri Yesus itu ada unsur di sifat dalam ilahian. kan menjelma jadi manusia katanya barusan. Iya dong. Iya, berarti manusia Yesus itu adalah Allah gitu. Hah? Begini, begini. Ini Anda katakan gitu. Bentar Pak, apa yang Bapak katakan itu bahasa Indonesia dan semua yang mendengarkan di sini paham bahasa Indonesia. Lanjut dulu ya, Ustaz. Aku pamit dulu, jadwal aku harus biasa 10:30 tuh harus bergabung biasa. Kenapa? Pamit Din. Saya kalah debat sama Pak Catatan Kaki. Saya ampun Pak, saya harus ada dinas malam ini. Bukan soal kalah menang ini, gitu. Ini kan saya dinas malam Pak. Saya kan kerjanya malam hari Pak. Saya masuk malam. Saya kan security Pak. Di mana? Di komplek Pak. Saya security komplek. Waduh, pantasan kamu ini banyak errornya ternyata security. Saya harus lingkar badai dulu Pak. Soalnya di posko itu tinggal Pak Sueb sama Pak Alek berdua. Selamat bekerja di, semoga berkah. Makanya Pak Catatan, kalau Anda main ke rumahnya Bang Handi, itu ada warisan salah satu pentungan tentara Romawi ada di rumahnya itu. Alhamdulillah. Oke Pak, saya lingkar badai dulu. Nanti bisa kita anukan ketemu kan? Iya Pak. Ya Pak, saya lingkar badai dulu. Solo Bandung 813 Solo Bandung. Selamat malam. Assalamualaikum. Malam. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Lanjut. Nah, kembali nih. Pak Catatan mengatakan Yesus adalah Allah yang menjelma di manusia. Iya, betul. Berarti itu selama 33 tahun di bumi itu adalah manusia. Iya, dia manusia dan dia adalah unsur keilahiannya ada. Allah itu sendiri. Bukan, nggak ada unsur, nggak ada. Tadi pernyataan Anda, Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya, betul. Ya, berarti manusia itu adalah Allah, kan gitu. Kamu mengerti nggak, Lip? Allah menjelma Saya ngerti manusia banget itu. omongan Anda. Gimana sih kok malah jadi nanya ke saya, kamu mengerti atau tidak? Coba kalau kamu mengerti tentang Allah menjelma menjadi manusia itu, coba kamu jelaskan ke aku. Ayo. Justru nggak masuk akal Pak. Bapak bilang Allah menjelma menjadi manusia. Enggak. Namanya Kalau gitu. kamu Ya mengerti terus saya tentang tanya, itu, coba kamu kalau Allah jelaskan menjelma itu. sebagai manusia yang namanya Yesus, lalu apa kabar dengan Yesus di kayu salib Menjadi, teriak-teriak, bukan Allahku, sebagai, Allahku, mengapa menjadi. engkau meninggalkanku? Lah iya, dia menjadi kan, Itu. dia jadi manusia kan. Menjadi manusia. Namanya siapa? Allah menjadi Itu. manusia, namanya siapa? Yesus kan. Allahnya udah jadi Yesus, manusia, ya. Allahnya sudah jadi manusia, namanya Yesus. Lalu Yesus ini teriak-teriak dia di kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Anda sehat Pak? Nah, oke. Ke situ kah kita? Langsung ke situ kah? Langsung aja Langsung Pak. ke situ kah? Ya langsung aja lah, kenapa nggak bisa jawab? Kita sepakat dulu supaya nanti jangan ketarik ke belakang lagi gitu loh. Langsung ke Ya situ kah? paling juga ketarik ke sana sini gara-gara kamu yang asumsi muter-muter. Anda bukan asumsi, Natalia yang manis. Ya udah dijawab, susah ya jawabnya. Susah jawabnya. Udah jawab aja. Saya catatan kaki. Begini Natali, ya. Yang disalibkan itu adalah tubuh kemanusiaan Yesus. Ya. Yesusnya kemana Bang?
bukan keilahiannya Yesus. Kalau Tadi keilahiannya katanya Yesus itu Allahnya karena jadi manusia. disalib, gitu. Katanya Allahnya udah jadi manusia tadi. Allah Jangan menjelma mencela-mencela. menjadi manusia itu enggak mencela-mencela lah itu. Kita ini kan menjelaskan sesuai dengan iman kita kan, sesuai dengan agama kita gitu loh. Itu seperti Kita itu aja aja sih kan. Natali itu. Iya, Ya nggak terus- apa-apa lah Natali Makanya ya. terus dia udah jadi Gitu. manusia kan, Allah jadi manusia. Terus ngapain manusia Nggak ini apa-apa. teriak-teriak Allahku Allahku mengapa kau meninggalkanku kan? Koplak gitu. Lah itulah makanya aku jawab yang disalibkan itu adalah tubuh kemanusiaan Yesus gitu. Ya memang lah manusia katanya udah jadi manusia. Wajar Gimana lah, sih? Natali. Tadi kan kamu bilang Pak wajar- katanya Yesus sudah jadi wajar lah, manusia, Pak Natali. Allah jadi manusia. Ya memang wajar- yang disalib manusianya kan Allah Wajar udah lah jadi manusia, Natali, tapi dia ngapain berteriak lagi sebagai manusianya? manusia, Ini sebagai tubuh biasa itu ya dia Ya merasa ngapain? sakit. Lah gitu kan. ngapain? Nggak ngapain dia manggil-manggil Allah lagi ngapain? Katanya Allah udah jadi manusia, ngapain dia teriak lagi? Lah, Manggil-manggil Allahnya Yang ngapain? Eli lama Iya. Sabachthani Makanya aku gitu. jawab. Teriaknya Pak. Iya. Natali. Itu, heeh. Eli lama Sabachthani gitu. Ayo lagi ngapain tuh Bang? ya itu aku bilang. Oh, aku baru ngomong Untuk sedikit berteriak aku. Bukan karena apa? Dia merasa sakit dengan kejadian itu, Saya nggak dengan nanya dia penyiksaan. sakit Ya, apa itulah tubuh enggak. tubuh Saya dia nggak manusia. nanya. Saya nggak nanya dia sakit apa Itu. enggak. Saya tahu dia manusia. Kan tadi Anda yang kasih statement. Saya hanya Allah jadi saya manusia. hanya menjelaskan. Anda tadi ngasih statement Allah Ya menjadi itulah manusia. kemanusiaan. Nah, kenapa dia udah jadi Allah Itulah udah jadi manusia? kemanusiaan Kok Yesus manusianya masih itu. teriak-teriak lagi Allahku Allahku mengapa kau meninggalkanku? Itu kan Itulah kemanusiaan koplak. Yesus. Enggak, itulah koplak kamu, Natali. Pak. Betul Natali. Kamu nggak salah Natali. Kamu nggak salah. Makanya Dia aku nggak salah jawab dia karena udah bahwa ke jalan dia yang benar bersalib dia pada Bang, itu, catatan bahwa kaki. pada saat itu yang disalib itu kan tubuh, jadi kemanusiaan Yesus gitu. Ya memang tubuh karena tadi kamu sendiri Kalau juga udah ngasih keilahiannya- statement Allahnya jadi manusia. Kalau- Kenapa lagi Allahnya kemana lagi? Katanya udah jadi Kalau manusia. keilahiannya itu Natali itu Apalagi? tidak pernah tersalibkan. Yang Nah, tersalibkan katanya tadi itu adalah katanya tubuh sudah jadi fisik manusia. lahiriahnya. Katanya tadi Itu. Allahnya sudah jadi manusia. Betul. Ya sudah kan kalau Allah Nah, sudah jadi Allah manusia, yang menjadi manusianya manusia. disalib terus kok teriak-teriak Allahku Allahku. Terus kamu bilang apa lagi? Nah. Tubuhnya. Lagi Oke. gimana bisa katanya Allah udah jadi manusia. Oke. Allah yang menjadi manusia ini Natali, supaya kamu lebih paham itu, Allah yang menjadi manusia ini dia itu Gula apa bentuknya lagi? sama seperti fisik kita. Udah lahiriahnya, udah tahu sering gitu lihat kan. gambar-gambar sama Nah, itu kalau sudah tahu miniaturnya Yesus itu. udah sering lihat. Kalau- Udah tahu. Kalau sudah tahu itu Natali, berarti kamu lebih mudah untuk memahami gitu. Kalau sudah tahu betul ya, gitu. Ini udah paham. Udah seperti tahu Pak, itu. udah paham itu Pak. Yang saya bingung itu statementnya Bapak Allah jadi manusia. Tapi ini Iya. ya, tapi manusia ini kenapa masih teriak-teriak lagi? Ya, Allahku, nggak Allahku, usah mengapa kau bingung. meninggalkanku? Itu. Itu kan koplak Pak kamu Pak. Enggak usah bingung. Kalau pernyataan Allah menjadi manusia itu ya enggak usah bingung. Iya gitu. Pozo. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Izin saya Muslim, izin bertanya nih sama Bang Catatan Kaki. Saya bingung Monggo Mas. Ya Bang Catatan Kaki, saya bingung tadi Bang Catatan Kaki. Tadi dinyatakan. Jangan bingung lah. Iya Bertanya ini, aja. mudah-mudahan Bang Catatan Kaki bisa menghapuskan kebingungan saya dan teman-teman semua nih Bang Ya Catatan. mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Jadi gini Bang Catatan Kaki, tadi dibilang kalau saya nggak salah dengar, Yesus itu jelmaan Tuhan. Betul ya Bang Catatan Kaki? Allah yang menjelma menjadi manusia, bukan Allah. jelmaan Tuhan. Allah menjelma menjadi manusia. Allah yang menjelma menjadi Bukan manusia. manusia menjelma jadi Allah, gitu kan? Nah, kalau apple to apple perbandingannya berarti manusia yang Yesus tadi itu adalah sepenuhnya jelmaan Allah. Benar nggak Bang Catatan Kaki? Enggak begitu pemahamannya, gitu. Lalu berarti yang Kan jelas sekali bro, Allah menjelma menjadi manusia. Itu kalimat itu sudah jelas banget, itu gampang banget dimengerti gitu loh. Oke, Allah menjelma menjadi manusia.
Berarti kalau Allah menjelma menjadi manusia. Berarti Allah menjelma menjadi manusia. kalau saya bertanya, manusia itu adalah jelmaannya Allah. Berarti kan sama statementnya itu, Allah menjelma menjadi manusia. Benar nggak ya Bang Catatan Kaki? Atau salah sayanya? Seperti apa nih penafsirannya Bang Catatan Kaki? Ya, itu tidak bisa disamakan, itu tidak bisa disamakan. Oh, tidak bisa disamakan. Sudah, Iya. kita sudah ini Pak. Monggo dilanjut lagi deh, saya nyimak aja deh. Saya izin Selamat. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Gimana kabar Bunda?